Udah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan kesehatan, kelapangan waktu. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir juga senantiasa Allah berikan kesehatan dan Allah berikan keselamatan bagi yang sedang masuk kerja pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan kita Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya ila yaumil qiyamah. Yang pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Sohibul Hajat, Mas Herman. Malam ini giliran atau jadwal beliau untuk arisan terakhir di periode pertama, dan insya Allah sudah mulai dirancang untuk selanjutnya. Sudah disusun juga ya, yang pertama ketua katanya ya. Oh belum ya. Ya, kemudian mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada Mas Herman sekeluarga yang sudah berkenan rumahnya jadi tempat pengajian kita pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati juga Ketua LPM, WK1, WK2, Pak Bendahara, asisten, sekretaris, dan Bapak Ibu sekalian, anggota LPM yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dirahmatin dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu yang singkat ini, Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah gitu ya, atau riwayat dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama gitu ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'iyah atau orang-orang Nahdiyin, Imam Al-Ghazali ini beliau bagian dari imam yang menjadi rujukan. Dan beliau punya kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya. Dulu waktu saya masih SMA itu ada di Masjid Agung, beberapa jilid. Jadi kalau saya baca itu kadang tidak masuk karena mungkin masih usia SMA, itu mencernanya bahasanya agak tinggi. Karena memang Imam Al-Ghazali ini dikenal dengan beliau seorang sufi gitu kan. Jadi sastra bahasanya juga lebih mungkin lebih tinggi gitu. Nah, Imam Al-Ghazali ini pernah bertanya kepada murid-muridnya untuk dijawab gitu ya. Beliau bertanya, apakah yang paling dekat? Kemudian, apakah yang paling jauh? Apakah yang paling besar? Apakah yang paling berat? Apakah yang paling ringan? Dan apakah yang paling tajam? Kita coba bahas sedikit-sedikit dari awal. Pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya, yang pertama, apakah yang paling apa yang pertama tadi? Yang paling dekat. Mungkin kita berjawab mungkin ya istri paling dekat gitu ya, anak. Tapi ternyata kata Imam Al-Ghazali yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Kenapa? Karena kematian itu tiga hal. Kita tidak tahu kapan dia datang. Kita tidak tahu di mana datangnya nanti. Pada saat kita apa itu? Dan kemudian yang ketiga, bagaimana ketika dia datang nanti, kita sedang apa gitu. Jadi kematian itu dia pasti akan datang kepada siapa saja. Kalau dalam ayat Al-Qur'an disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Mau dia yang sudah merasa siap-siap mau mati, ataupun yang tidak pernah sedikit pun terpikir untuk mati. Kalau kita lihat data dari MTNC ya namanya ya, yang Polri itu, jadi satu hari itu korban kecelakaan itu bisa ratusan. Itu yang korban kecelakaan. Belum lagi yang mungkin dia karena matinya wajar di rumah sakit karena sakit. Jadi sebenarnya sehari itu kalau di Indonesia itu kalau dihitung kematian itu mungkin bisa sampai antara ratusan sampai ribuan orang. Itu kematian. Nah, tapi ya itulah keadilan Allah. Angka kelahiran juga banyak gitu kan. Seperti itu. Makanya kita berharap pernikahan itu cepat punya anak gitu. Nah, jadi bahkan disebutkan bahwa fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkan sesaat pun dan tidak pula dapat mendahulukannya. Jadi memang kematian itu dekat sekali. Kita tidak tahu kapan datang, kita tidak tahu di mana kita akan datang, dan kita tahu pada saat apa. Apakah kita pada saat dekat kepada Allah, kita beribadah? Apakah kita sedang dalam keadaan taat kepada Allah, kita bekerja dengan jujur? Atau pada saat kita bermaksiat? Atau pada saat kita ini dalam perjalanan? Kita ini kan sedang latihan bagaimana mati kita. Orang yang senantiasa dekat kepada Allah, dia zikir, dia beribadah, maka niscaya kematiannya pun juga dalam keadaan sebagaimana dia melatih dirinya. Orang yang biasa cekek botol, banting kartu, ya mungkin kematian juga tidak jauh-jauh dari itu gitu kan. Cekek botol, ya, cekek botol itu maksudnya ngombe. Nah, banting kartu gitu kan. Nah seperti itu. Nah jadi memang kematian itu memang dekat kepada kita. Mungkin kita nggak tahu ada orang yang serangan jantung gitu ya.
Sehat aja, baru aja ketemu. Ya kan? Ada dosen Unmul waktu itu, beliau adalah tutor saya ya, trainer juga, namanya Ustadz Yuliansah, beliau trainer di Trasco terkenal, beberapa kali dipanggil ke Berau. Kemudian saya juga ikut di Sangatta, kemudian ikut di Samarinda. Beliau tuh sangat hidup kalau beliau membawakan materi itu. Jadi beliau tuh kemarin habis dari Berau, kemudian malam itu kita bincang-bincang, kemudian pagi itu merasa tidak enak, beliau pulang di pesawat sudah merasa tidak enak, rumah sakit meninggal. Jadi padahal kita ketemu itu belum 24 jam baik-baik saja gitu. Itulah kematian. Beliau sehat, badannya bagus gitu ya. Jadi itulah kematian gitu ya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan Allah di sisi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Muharrem juga ya, bupati kita gitu ya. Beliau sehat, bugar. Kalau kita di rumah beliau itu makanan-makanan sehat, buah-buahan, apa sih vitamin yang mahal yang bagaimana yang tidak bisa dibeli beliau gitu kan. Ketika Covid gitu ya, banyak sekali orang coba makan tahu tempe, sehat kembali. Ya kayak saya ini kan, kemarin tuh alhamdulillah dikasih Allah panjang umur gitu ya. Sudahlah punya komorbid, kena Covid 3 kali. Pokoknya asal jam 9 jalan kaki, bau panas-panas, pulang jam 11. Bau panas aja, sampai hitam rasanya. Nah itu ya kematian ya. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling jauh? Ternyata kata Imam Al-Ghazali yang paling jauh itu adalah masa lalu. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan baik kita yang sudah kita lewatkan. Jangan pernah kita ungkit-ungkit, karena itu sudah lewat. Tapi apa kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini dan hari esok? Karena kata Rasulullah, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan kemarin. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Kayak gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang baik, bersilaturahim, bersedekah, memperbaiki ibadah, bangun lebih awal, berbuat baik kepada suami, melayani, ya, senantiasa menumbuhkan rasa cinta kepada istri, kemudian bersenda gurau kepada anak. Bahkan hal yang sepele, kalau kita bapak-bapak sekalian mengantar anak ke sekolah, niat kita itu karena kita menjaga amanah Allah, maka kita mengantar anak ke sekolah itu besar pahalanya. Seperti itu. Jadi mengantar anak pun itu satu hal yang istimewa sebenarnya. Saya rasa dirindukan sekali sama orang-orang perusahaan yang dia pergi matahari belum terbit sampai matahari terbenam gitu ya. Jadi bahkan begitu sekali ngantar anak kena razia lagi gitu kan. Sudah motor nggak ada suratnya lagi. Kemudian yang ketiga, apa yang paling besar? Apa Pak yang paling besar ini Pak? Apa Mbak Siti kira-kira? Rasa syukur. Ternyata yang paling besar itu adalah nafsu. Makanya saya nanyanya ke Mbak Siti kan. Maksud saya usia itu kan beda Pak ya kan. Namanya mobil itu kan kalau keluar dari dealer kan beda dia kalau sudah yang dipakai sudah 10 tahun itu kan. Ya kan? Iya, Pak. Kecuali dia dirawat kan, onderdilnya, spare part-nya itu maintenance gitu ya, ganti olinya, terawat kan. Ini saya bicara mobil ini ya. Saya bicara mobil ya. Saya tidak bicara yang lain ya. Jadi ternyata nafsu gitu. Nafsu itu kan keinginan ya. Ada nafsu makan, ada juga nafsu, birahi kepada pasangan ya. Kalau nafsu itu kepada pasangan itu sebenarnya bagian dari beramal soleh, berbuat baik dan itu mendatangkan pahala. Sesuatu yang sebelumnya berdosa, ketika ada akad maka lawannya adalah berpahala. Kalau kita lakukan sebelum ada akad menikah sah, itu berdosa, maka ketika sudah sah, maka nilainya jadi pahala. Seperti itu. Ya. Kalau kita berkhalwat, berduaan, berpegang-pegangan, bermesraan, sampai kemudian melakukan hubungan seksual sebelum ada akad, itu berdosa. Maka ketika sesudah nikah, bermesraan itu mendatangkan pahala. Karena mendatangkan ketenangan jiwa, makanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendatangkan rasa cinta. Makanya saya sering nasihatin murid saya, kalau bapakmu sama ibumu itu sedang bersenda gurau, dia lucu-lucuan, menurutmu hal yang bodoh, jangan kau sekak, mama ini bikin malu. Itu kapan lagi orang tuamu itu bersenda gurau karena mereka sibuk bekerja, saya bilang. Kamu yang menghindar, kamu pura-pura tidak lihat, saya bilang. Nah, kayak gitu jangan bilang, bapak ini malu Oh, jangan ya gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi nafsu itu sesuatu yang besar. Nah, kalau kita bicara nafsu yang lebih luas gitu ya, nafsu kekuasaan, ya kan? Nafsu apalagi ya, pengen menguasai gitu ya. Memang itu tabiat manusia seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menempatkan nafsu itu pada tempatnya itu akan benar gitu ya. Tapi kalau kita tidak terkendali, nah itu bahaya. Karena
ketika seseorang itu lebih mengutamakan nafsunya, maka tidak ada bedanya dia dengan binatang. Kan? Kalau binatang itu kenapa dia rendah? Karena memang hidupnya itu hanya apa? Hanya untuk makan, menunggu kematian, atau misalnya diperjualbelikan, disembelih, selesai. Tapi manusia itu punya misi, ya, punya tanggung jawab beribadah. Nah, itu yang paling besar. Kemudian yang paling berat ini apa, Pak? Kalau Mbak Siti mungkin menahan rindu, Mbak Siti ya. Yang paling berat itu adalah amanah. Al-Quran itu menjelaskan bahwa ketika Allah memberikan amanah kepada gunung, gunung menolak. Memberikan amanah kepada malaikat, malaikat menolak. Memberikan amanah kepada binatang, binatang menolak. Memberikan amanah kepada bumi, bumi menolak. Tapi manusia menerima amanah. Ya. Nah, amanah itu berat. Tapi kalau saya pikir sekarang ini memang, orang-orang baik itu harus tampil maju, Pak. Karena amanah kalau dipegang sama orang yang buruk, keburukannya itu luas. Dan akibatnya itu lebih mengerikan. Tapi kalau misalnya amanah dipegang sama orang yang baik dan benar, maka kebaikan itu akan luas. Kenapa? Karena kalau dia menjadi seorang pejabat, itu cukup satu tanda tangannya itu sangat berpengaruh. Gitu kan? Sangat berpengaruh. Kalau kita lihat misalnya kita bicara tentang, katakanlah, apa namanya ya, penguasa misalnya, ketika dia tanda tangan, membantu, kemudian yang paling ringan itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Tidak terasa, bahkan kadang kita tidak merasa berdosa. Ringan kita rasanya meninggalkan sholat. Tidak ada sudah hal di dunia ini yang paling ringan kecuali kita melalaikan sholat. Nah, ini juga nasihat bagi kita. Ya, kadang saya kalau sudah capek badan itu, biarpun dengar azan sudah diam aja. Nggak ke masjid, capek. Sudah. Kalau sudah capek kayak gitu. Karena saya tuh kalau sudah 3-4 jam habis kegiatan tuh harus luruskan badan dulu. Kayak gitu. Apa di restart lagi gitu. Nanti kalau udah 15 menit baru enak lagi. Kemudian yang terakhir, yang paling tajam. Paling tajam apa, Pak? Saya rasa tahu ini. Ibu-ibu tahu ini, Pak. Lidah. Lidah itu bilang orang lidah tak bertulang. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, ucapan sebaik-baik ucapan itu ucapan yang bermanfaat. Ya, kalau kata Rasulullah SAW itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kata Ali bin Abi Thalib, seseorang yang tersandung karena lidahnya, maka dia akan merasakan sakit. Tapi seseorang yang tersandung kakinya, maka dia akan sembuh. Kita itu kadang kalau tersandung kaki kita, mungkin kata-kata yang paling kasar keluar gitu ya. Cok misalnya. Gitu ya. Cangkre gitu ya. Tapi sebenarnya 10 menit lagi nggak dirasa sudah itu, ketawa-ketawa sudah. Ya kan? Paling jadi cerita, "Woi, sakit kakiku kesandung." Tapi dia cerita itu santai aja sudah. Tapi kalau sakit hati itu, biar 1 tahun. Sakit hatiku dia ngomong begitu itu. Wah, itu pakai ekspresi sudah itu ya kan. Nggak bisa rasanya tuh. Allah, rasanya sesak rasanya. Wah, itu kan tuh dengan ekspresi. Kenapa? Saking menggambarkan rasa sesak itu yang masih ada gitu. Nah, ini hati-hati kita dengan ucapan. Dan saya rasa jadi ustadz itu berat itu. Karena semakin orang tuh sering banyak ngomong, maka potensi tergelincir itu semakin besar. Semakin orang banyak diam, maka semakin besar juga dia selamat. Seperti itu. Makanya Pak Bendahara ini banyak selamatnya. Sekali ngomong dia nilai. Kalau Pak Ketua ini berat. Kenapa? Sekali ngomong itu dianalisis. Nah, tapi alhamdulillah ini ada Pak Wakas 1 itu, saya lihat betul-betul setiap analisis itu tajam. Kalau kita ini kadang lewat gitu kan. Lewat. Pokoknya kalau panitia kita semua tanggung jawab. Wah, itu kan luar biasa. Wak kedua, astagfirullahaladzim, saya sepuran ya, Pak. Pantasan nggak tahu orangnya. Iya. Salah sebut. Saya taunya itu calon ketua LPM-nya Mbak Siti aja nih. Oh iya ya. Kita ke Karang Taruna. Aduh. Nah, itu tadi nasihat dari Imam Al-Ghazali, apa yang paling dekat, apa yang paling jauh, apa yang paling besar, apa yang paling berat, apa yang paling ringan, dan apa yang paling tajam. Nah, mudah-mudahan nasihat singkat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tidaklah seorang ulama itu menyampaikan sesuatu kecuali memang sesuatu itu bagian dari pengalaman hidup dan apa yang beliau baca gitu ya. Dan insya Allah memberikan manfaat besar kepada kehidupan kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالبر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام القائفين وركوعنا ركوع المتضرعين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا عمل الصالحين ونياتنا نيات المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء ودخلنا الجنة مع الأنبياء عليه والصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ولا أن ترضاها برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مشكورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Masih pakai